Beberapa hari yang lalu saya ditelepon oleh seorang ibu. Katanya, ayo kita berdoa dengan cara video call. Saya bertanya, apa yang harus kita doakan? Cucu saya tadi pagi jam 1 lahir dengan berat badan 3,6 kilo. Tapi puji Tuhan lahirnya normal. Saya ditelepon jam 5 sore. Ayo kita berdoa, mendoakan cucu saya ini. Karena dari jam 1 pagi sampai jam 5 sore bayi itu belum ada kencing. Sementara BAB sudah 2 kali. Kenapa itu bisa dipastikan ibu ini? Karena bayinya dalam kondisi sehat dan normal, jadi tidak di inkubator, artinya di rumah sakit tempat mereka melahirkan. Bayi itu bersatu ruangan dengan ibunya, sehingga ganti popo atau apapun ibunya yang neneknya yang melakukannya. Setelah kami doakan, 15 menit kemudian bayi itu kencing sangat banyak. Itu artinya tidak ada masalah dalam organ tubuh. Semua berjalan dengan normal, semua terjadi dengan normal. Allah menciptakannya normal sebagai layaknya seorang manusia. Tapi kenapa dia tidak kencing-kencing sebelum diserukan kepada Tuhan Yesus, sebelum didoakan? Karena juga ibunya pemberkatan nikah bulan 5 tahun 2025 dan bayi lahir Oktober 2025. Bisa Anda bayangkan hamil di luar nikah atau tidak? Sejak dini gejala dosa ini sudah terlihat. Saya berharap ibu ini cepat melakukan pemulihan dengan Tuhan. Kenapa saya suka meneriakkan ini, membahas ini? Supaya budaya bebas seks di gereja, di dunia orang Kristen tidak lagi menjadi satu kebiasaan yang dianggap lazim dan tidak ada apa-apanya. Mari kita bersatu untuk menjaga kekudusan di setiap gereja di mana kita ditempatkan. Dan kekudusan harus berawal dari rumah, karena orang-orang yang punya rumah tangga yang datang di gereja. Jadi supaya gereja bukan gereja yang beternak, bertambah penduduknya, bertambah anggota jemaatnya, karena lahir dari anggota jemaat itu sendiri, karena perkawinan, baik perkawinan yang bebas seks atau bagaimana, dosa atau yang benar, bergabunglah semua. Bagaimana gereja bisa bersatu. Jadi siapapun Anda, mungkin hari ini kau sudah pensiun, sudah orang lansia, tapi masa mudamu tidak benar, dan anak-anak pertamamu kau kandung di luar nikah. Sebelum kau ada di peti mati, tidak ada terlambatnya engkau minta ampun bersama suamimu di hadapan Tuhan, dan pulihkan hubunganmu dengan orang tuamu seperti video saya sebelum dengan anakmu. Pulihkan hubunganmu dengan orang tuamu kalau dia masih hidup. Dengan anak yang kamu lahirkan itu sudah sangat pasti, agar anak pertamamu itu yang kau kandung dengan dosa seks itu hidupnya tidak menderita. Capek dia berjuang tapi dia tidak pernah bisa menabung. Capek dia bergereja tapi tak damai-damai dengan suaminya, dengan mertuanya. Karena apa? Karena ada dosa yang mengikat, ada ikatan iblis yang belum dilepaskan. Mari kita bersama-sama, bersama Tuhan kita sangat gampang. Tuhan itu penuh sekali dengan belas kasihan. Minta ampun dari kesungguhan hati dan putuskan segala kutuk itu. Maka engkau dan keturunanmu akan mengalami pemulihan dan hidup intim dengan Tuhan. Jangan jaim membawa engkau masuk ke dalam peti mati dan akhirnya
capek-capek kau berkegiatan di gereja ibu, capek-capek kau berjuang untuk anak cucumu, tapi damai sejahtera yang sesungguhnya kamu tidak menikmati. Sangat sayang. Allah yang kita sembah itu sungguh maha baik dan maha pengampun. Cepatlah untuk melakukan pemulihan. Bila perlu, undang saya. Buat di kolom komentar. Saya butuh topangan doa Anda. Saya bisa PC Anda. Dan kita berdoa bersama-sama. Dari manapun tempat tinggalmu di seluruh muka bumi ini. Kalau engkau mengerti bahasa Indonesia, silakan PC saya, japri saya, buat di kolom komentar. Saya butuh bicara secara pribadi dengan ibu. Saya siap melayani Anda. Saya rindu setiap kita hidup tanpa ikatan iblis. Kita bersyukur di zaman teknologi ini, dengan jarak jauh semua kita bisa kerjakan. Itulah bukti belas kasih Tuhan sama kita. Nggak harus kita duduk satu atap menyelesaikan pemulihan. Dengan teknologi yang luar biasa ini, kita boleh bersama-sama melakukan pemulihan. Tunggu apa lagi? Bukan saya saja hamba Tuhan, dan semua hamba Tuhan akan tahu mengerjakan ini dan bisa melakukan pemulihan dengan Anda. Segera lakukan untuk hidupmu tidak terikat dengan dosa dan kuasa si jahat. Tuhan Yesus memberkatimu.